Paham, saya paham. Bahwa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi ijazah itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya, termasuk hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ya, untuk di tingkat meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ toh, selain foto. Betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu, begitu dia difotokopi ijazah itu, kemudian dapat legalisasi dari sekolah, dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia. Pada pemilu 2019, tahun 2009, yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Baik. Artinya modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli, benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Dan modus ketiga yang terjadi juga adalah ijazah setara. Jadi dia tidak pernah ikut kursus paket C, kejar paket C. Di beberapa daerah pernah saya temukan di Jakarta sampai 10 orang, 11 orang paket C, tetapi sebetulnya secara rasional dia tidak pernah sekolah di situ karena tinggalnya jauh di timur, jauh di barat begitu, tapi dia dapat paket C. Dan ini memang ketika awal-awal dulu terjadi fenomena ijazah palsu ini. Sebetulnya kalau mau saya katakan, kalau bicara trennya sekarang tidak terlalu buruk sebetulnya. Ketika proses peralihan rezim tahun 99 dan 2004 kemarin itu yang banyak sekali. Jadi ketika terjadi pergantian rezim kan kemudian banyak anggota DPR kita waktu itu kualitasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99 tahun 2004 itu yang saya kira